Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Agama Islam, Prodi PGMI. Oke, teman-teman, kali ini pembahasan saya tentang pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas adalah bentuk dari kemampuan guru dalam manajemen kelas dan menciptakan iklim baik bagi siswa. Ruangan kelas bukanlah wilayah yang luas. Orang puluhan ada dalam periode waktu yang lama, 5-8 jam. Guru dan siswa selalu terlibat dalam berbagai kegiatan dalam menggunakan berbagai wilayah ruangan yang berbeda dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dapat kita mengerti dalam makna pengaturan ruang kelas tadi, bahwasannya bagaimana cara guru untuk memanajemen ruangan kelas agar terlihat nyaman, rapi, kondisi kelas yang bagus, karena memang kita akan berada dalam ruangan kelas yang cukup lama, 5-8 jam, dengan orang-orang yang tidak sedikit gitu. Bagaimana agar kita sebagai seorang guru, kita sebagai calon-calon guru untuk menciptakan ruangan itu terlihat terasa lebih nyaman. Bagaimana kemudian gambaran ruangan kelas yang baik? Yang pertama, pastikan siswa wilayah sirkulasi dan mobilitas tinggi dan bebas dari kemacetan. Yang kedua, pastikan setiap siswa dapat terpantau dengan mudah oleh guru. Ketiga adalah menjaga agar instrumen pengajar yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Dan yang keempat adalah bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan siswa kelasnya. Ruang dalam kelas yang pertama adalah pengaturan ruang dinding dan langit-langit. Kemudian pengaturan lantai, pengaturan meja dan kursi siswa, pengaturan lemari buku dan material pembelajaran. Yang selanjutnya, pengaturan berkas portofolio siswa. Yang keenam, pengaturan meja tulis perlengkapan guru. Yang terakhir, pengaturan benda-benda musiman atau jarang digunakan, jadi kita merapikannya. Yang selanjutnya adalah pengaturan tempat duduk siswa. Tempat duduk siswa harus sesuai dengan realitas yang ada. Barang yang diperlukan seperti meja itu harus sesuai, mejanya pas, tidak kebesaran, kemudian kursinya, papan, dan juga agar mudah kemudian ketika berkelompok itu dapat diatur dengan baik, ketika suasana pembelajaran itu dapat diatur dengan baik, dan ketika waktu pembelajaran pun siswa nyaman dan tidak atasan mejanya dibanding siswanya, tapi bisa dikondisikan dengan siswa yang ada. Tempat duduk guru itu lebih tinggi dibandingkan siswa ya, karena agar guru itu dapat memantau siswanya seperti apa. Tempat duduk dengan ukuran yang nyaman sesuai dengan kondisi dan membuat kelompok apa sebagainya tadi itu diatur juga oleh guru seperti yang saya katakan tadi. Itu tempat duduk itu harus benar-benar nyaman karena memang kan agar memudahkan kegiatan belajar mengajar. Kemudian pengaturan alat mengajar. Jadi kan dalam mengajar itu memerlukan alat seperti perpustakaan kelas, alat peraga media pengajar, papan tulis, kapur, kemudian papan responsi siswa dan sebagainya. Dan perlu juga diatur bagaimana ventilasi dan tata cahayanya, bagaimana ventilasinya bagus, cahaya yang masuk dalam ruangan itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, tapi sesuai dengan dibutuhkan oleh siswa, sehingga saat mengajar siswa tidak terlalu mendapatkan sinar gitu kan. Ventilasinya memberikan udara yang cukup baik. Nah, terus bagaimana kemudian terakhir pemberian aromaterapi. Sebenarnya pemberian aromaterapi ini cukup penting ya, karena memang membuat kita lebih rileks dalam ruangan, lebih nyaman, kan tidak ada bau dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja dulu ya penjelasan saya kali ini terkait pengaturan ruang dalam kelas. See you.